Halo, ini udah hari kesekian melanjutkan pekerjaan yang lama sudah tertunda. Exit gate kayak gini nih. Hari ini internetku busuk lagi bro, nggak tahu ya. Jadi aku tadi melek sampai jam 6 pagi, terus jam 7-nya internetnya mati bro. Sampai jam 10 lebih aku baru bangun. Gila sih ini kenapa nih 2 hari ya kan. Begitu lagi hari keberapa gitu. Trading hari ini plus minus, balance aja jadinya malah minus. Minus di mana tadi? Kena stop loss di ISLM 25% bos. Di Uber stop lossnya dari kemarin ada 2 tempat sih, dikasih 10, di Uber 10. Jadi sampai 10 dia langsung balik lagi ke harga awal. Biasa kayak gitu. Aku nyampe bingung nih mau dikasih stop loss atau enggak sih gitu kan. Masa thresholdnya nyampe disikat semua. Sudahlah. Yap, ini akhirnya aku udah selesaikan si blockchain, si Ethereum. Jadi kemarin kan masalahnya dia di bypass ya, itu bisa. Karena kan aku nggak pakai autentikasi apa sih namanya? Kalau autentikasi bahasa Indonesianya apa ya? Ya autentikasi lah ya, kayak gitulah pokoknya. Kita harus identifikasi dulu di data dulu, datanya cocok atau enggak. Kalau nggak cocok nggak boleh gitu lah. Karena sekarang udah masuk ke area sana masalahnya. Kalau yang kemarin kan pengembangan nih, yang pasti dari server A ke node ke ini semua connect lah gitu kan, normal gitu kan, semua nggak ada masalah. Dan sekarang harus semua diperhatiin. Dari ini harus pakai akses kode dulu, harus pakai password dulu, harus pakai izin dulu, mana yang diizinkan, mana yang nggak diizinkan, dan seperti itu. Jadi menjelimet, dan kemungkinan besar ada yang ketinggalan, ada yang kurang. Apalagi hari ini aku menemukan di sesi tes itu adalah waduh berantakan malah si apa penaltinya. Jadi kita kill player itu kita nggak mendapatkan penalti, malah errornya panjang dan baru ketemu baru saja tuh kayak gini errornya. Dia call web request dulu, jadi ngecek saldo dan yang lain. Akhirnya aku nggak usah dicek lah, kita koneksikan ke satu tempat aja yang mau udah disiapkan gitu. Akhirnya ini bisa tadi setelah berapa kali percobaan akhirnya bisa, udah sukses. Lognya tadi mana ya, ini lognya tuh, lognya ini. Jadi crypto server muncul ada dari Jupiter sama Venus, statusnya di transfer. Ini nggak muncul, ini AE ini sebenarnya ke transfer. Jupiter di kill, sini status successful message transaction process ya, selesai. Terus receive nya dari sing in server lognya udah diterima dan statusnya sukses. Lalu dari sini minernya udah confirm. Lalu ya ini dari node servernya udah oke. Di sini udah oke. Lalu udah coba pakai tes tersederhana kayak SQL injeksi dan DDoS dan macam-macam. Lalu stress test juga udah dilakukan. Untuk kemampuan sekarang ya aku cuma pakai SQLite. Cukuplah dengan kondisi sekarang. Kalau misalkan suatu saat ada pengembangan atau aku pengen lagi nanti pengembangan, aku pengen aja sih pakai RockDB atau LevelDB atau Postgre atau yang lainnya. Karena kan berubah arsitektur utuh ya, model bisnisnya tetap ada jalan, tapi berubah arsitekturnya nanti butuh waktu lagi. Emang sekarang ya kalau kita ngomong rubah desain rumah atau desain apa ya, itu mungkin jauh lebih mudah ya, karena kita udah memiliki blueprintnya, oh bakal begini gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke arah sana, itu susah nih. Udah habis.
itu. Jadi nggak bisa secepat itu. Tapi kita coba dulu dah. Kalau sembari online, sembari banyak pemain, kan kita sembari tester kan, sembari berjalan. Lagian ini project maraton bukan sprint. Maksudnya itu buat jangka panjang. Membuat nilai suatu hal yang kayak gini tuh harus waktu, nggak langsung gucuk-gucuk online langsung jalan dapat ada nilai, nggak gitu konsepnya kan. Lama maunya sih, tujuannya ya satu si Ether ini nanti jadi banyak game tapi dalam satu data, maunya gitu. Makanya aku butuh database yang besar. Ya nanti aja deh dilihat. Yang pasti sekarang strukturnya udah jadi, kayak sih udah nggak ada celah. Maksudnya kan secara apa ya, celah yang aku mau itu ya celah ini sekarang itu server itu statusnya diisolasi di dalam satu ekosistem Ether. Jadi dia itu nggak dibuka secara buat publik. Jadi hanya dibuka itu cuman gamenya doang. Jadi masuk orang main di gamenya itu, gamenya koneksi atau melakukan komunikasi ke server, not pakai jalur khusus. Di situ jalur khususnya itu ada prosesnya yang harus ada kayak verifikasi, ada ini harus itu, harus ada aturan macam-macam. Lalu itu masuk ke server, dicek lagi, ini kamu bener, ini kamu ini baru diproses. Lalu itu ditaruh tampungan, terus diproses ke miner cek, oh ada proses, terus diproses sama miner, dihasilkan, dicocokkan lagi, oh cocok udah berhasil, baru oke, baru nanti bisa diakses lagi ke pemain. Gitulah prosesnya, panjang banget. Terus nanti kalau ini kan aku bisa pruning. Jadi pruning itu di blockchain tuh nggak dari 0 sampai ribuan, nggak. Jadi ada dipotong lah database-nya, tapi saldo masih utuh, transaksi masih bisa dilacak, cuman blockchain-nya aja nggak ada. Itu nanti masuk di snapshot kayak gitu cuy. Buat biar nggak ini data biar nggak gede banget. Terus pluginnya banyak banget. Kalau untuk server tuh nanti kayak gini tampilan rewardnya tuh. Reward tuh ini acak waktunya. Ini waktunya bisa kapan aja. Ini aku kan dicepetin nih 6 menit sekali buat ini. Jadi bisa ngumpulin ini nilainya gitu ya gitu. Macam-macam nilainya. Terus nanti ini aku bakal nggak aku tampilkan di sini. Jadi server bener-bener clean, nggak ada macam-macam kecuali ya yang berbahaya aja ya. Kalau sini aku beneran pengen server itu nggak banyak lock lah gitu. Ini juga cuman kalau ada proses doang. Ini udah pada jalan. Ini trading juga jalan. Duh, jalan ini kayak gini nih, putus-putus nih. Ini misi minus. Ini belum ada pembelian. Tadi SRM aja kagetin ya 14. Cuman pakai modal kecil banget. 14 cuman berapa ribuan lah. Cuman syukurin lah daripada nggak ada sama sekali, meskipun minus juga dari total ya. Lawang kena stop loss aja nggak kira-kira, ditaruh dimanapun stop lossnya dijemput loh, nggak waras coba. Males aku jangan naruh, makanya ya sudahlah. Mau ngomong apalagi ya. Oh iya, plugin pendukungnya banyak banget. Hampir sebagian besar itu dikembangkan sendiri. Tapi kayak admin logger ini, aktivitas logger ini kembangan sendiri. Admin logger ini aku ngambil dari download. Tahu dari siapa pengembangnya, admin panel. Terus apalagi ya yang download, no escape, no give notice. Terus anti cheat ini aku yang ngembangin ini. Ya ini sebagai ini sih.
Ini apalagi ya, Sing art ini sebenarnya ada bug, cuman aku coba bener-benerin errornya lah. Itu aku download di luar. Panis belum tak masukin ke sini, tapi ada. Itu aja, di sisanya ini kayak gini, universal access, workshop skin. Ini kan terintegrasi sama blockchain semua, cuk. Nggak ada yang ini kan masuk ke blockchain semua. Kayak masuk cuaca nggak, dynamic challenge itu masuknya blockchain semua. Ada rewardnya masuknya ke blockchain, jadi kalau plugin di luar sana ya nggak cocok. Jadi blockchain yang sekarang gue desain tuh yang fungsinya buat di sini sebenarnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bisa dari tempat yang lain. Yuk kita coba lihat nanti deh. Kalau misalkan bisa, kemungkinan pakai wallet eksternal dikembangkan bisa ya. Jalan, aku sudah meraba ke arah sana ya, mau pakai wallet eksternal. Lalu kayak game itu ya, kayak game itu aku udah ada kayak gini nih, pakai Luanti nih. Dia pakainya game kayak Minecraft gitulah, bro. Tuh Voxel Liber. Jadi bisa nih main di sini tuh. Di sini kemungkinan besar sih bisa ya, kan ada select moodnya juga dikembangkan. Tapi moodnya nggak ngerti aku gimana cara prosesnya, ini kayak panjang banget. Aku ngelihat dari apa datanya itu ya, di mana ya? Oh ini main test nah. Main test tuh. Di sini ada mood ya. Tuh. Sabrak-abrak ini. Ini ada model, ada tekstur. Lah nggak paham aku rek. Ini kalau segini banyak. Lah aku bikin satu script kayak gini aja rumit, apalagi segini nih. Gimana nih strukturnya, benar bikin coding atau gimana? Aku sih belum cari tahu ya. Cari tahu gimana caranya ngebikin begini ya. Tapi kok ini rumit banget ya. Itu. Cuman ini kalau ini bisa jadi ya, ini masih depan. Jadi aku punya game sendiri di ekosistemku sendiri, blockchainnya sendiri. Ya dikembang-kembangkan sendiri kayak gitu loh. Itu kayak ya ini tujuan akhirnya di sana sebenarnya. Kalau misalkan seperti itu, ya belajar lah bro. Selama masih ada waktu buat belajar, dipelajari. Kalau udah nggak ada waktu ya sudah, relakan aja lah. Nggak bisa dipaksain juga kalau kayak gitu. Mau dikejar-kejar juga nggak dapet. Kadang nggak dikejar, datang sendiri gitu. Apa ya, nggak ada ya. Oh ya, yang download program trading pakai yang terbaru aja, versi 8. Ini aku aja pakai versi terbaru ya. Ini model, ini yang terbaru ini Panic version. Ini mode pro. Apa toh le? Panic Pro. Cuman ini sebenarnya sih kayak gini ya, kayak apa? Cara-caranya kayak gini. Namanya apa sih, strategi. Ini sebenarnya cuman ngelihat jejak doang. Jejaknya itu jejak dari market yang sudah tinggi terus turun, dia baru gerak lagi kan, sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa menentukan harganya, cuman ya daripada nggak sama sekali ya gitu kan. Kita mah orang bawah ya kan, orang bawah ya nggak punya modal buat ngerakin, nggak, bukan institusi, bukan pemegang kekuasaan, nggak, rusak semua le, udah pada bolong semua le. Nggak bisa punya kekuasaan ya, diem aja, ngikutin yang gerak, volumenya besar, ikut-ikutan gitu. Dan semua orang memiliki kemampuan yang jauh di atas ini. Ada analisnya lebih detail lagi. Kalau aku enggak lah, ini aja cukup lah gitu. Pokoknya kalau nggak rendah banget harganya, nggak murah, nggak beli gitu. Masalahnya kalau udah harga tinggi, orang harga di bawah aja masih dibantai lagi ke bawah kan. Itu udah oversold, aku beli, ketika masuk disikat lagi, edan sih.
Lalu kalau trading ini yang dapat di koin tuh fart coinnya udah pasti banget sehari itu 2%, 3% itu udah pasti dapat sehari itu. Cuman waktunya nggak tahu, random banget ini. Fart tuh random banget. Kapanpun nggak jelas, pokoknya bisa pagi, sore, tapi sehari cuma dapat 2,5%, 3% tuh pasti dapat sih fart itu. Makanya fartnya tak tungguin. Makanya harus dijaga ini, kalau internetnya mati, wah mumet sih Rai. Ini aku tutup aja ya, ini udah selesai. Untuk proses saya ini udah selesai. Aku mau mengembangkan program autonomous yang lain. Aku maunya sih ini yang tadi ya, reward itu aku nggak mau pengen lihat poin 1. Terus teleportasinya bisa teleport kan, itu harga dimahalin. Lalu ada namanya wipe, full wipe itu aku maunya itu otomatis. Aku nggak mau full wipe itu aku sendiri. Pokoknya server tak nyalain, udah nyala sendiri tuh, nggak bikin macem-macem lagi lah gitu. Pokoknya nyala aja udah. Aku nggak mau kutak-kutik server. Aku juga nggak mau ngeliat server. Pokoknya selama servernya jalan, nggak ada masalah ya, nggak usah dilihat gitu aja. Karena aku pengen menikmati atas dunia yang aku buat dalam game itu, maunya kayak gitu. Kalau aku tetap ngelihat server ini ngapain aja, ini kayak gini nih. Ini ada load eligible player, terus challenge ini sebenarnya challenge simula ini mah normal ya. Challenge ini karena di chat server juga masuk ya kan. Ini maunya sih nggak usah aku maunya di server nggak usah, cuman di chat aplikasi game aja masuk. Nanti aja kita masuk gitu. Vending machine, ini vending machine sih aku udah coba tadi, udah berhasil sih. Online reward ini kan buat pemain pertama ya, nggak ngaruh. Apalagi ya, ini aja sih. Aku tadi sempat ingat tapi aku lupa gitu, apa gitu loh cuy. Panjang ini proyek, belum tentu ada duitnya. Thank you.